Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah inni bil khair. Oke, bertemu lagi bersama Ibu Vina dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, ada baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit bertanya tentang materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu adalah tentang masa kelemahan sampai masa runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, coba Anda jelaskan apa saja faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah I. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa saja? Silakan. Yang pertama ada faktor internal, itu terdapat sistem monarki. Yang kedua ada sistem faktor eksternal, yaitu tentang perebutan kekuasaan, persaingan politik. Oke, kita masuk ke dalam materi, masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Are you ready? Oke. Yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah I. Yang pertama itu ada faktor kekurangan dari Bani Umayyah I. Jadi setiap pemerintahan itu pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Yang pertama itu ada kekurangan dari Bani Umayyah I, memakai sistem peralihan kekuasaan monarki. Yang kedua ada banyak wilayah baru, uang ditaklukkan namun tidak dibina secara efektif atau intensif. Jadi yang pertama itu ada sistem peralihan secara monarki. Yang kedua ada banyaknya wilayah baru tetapi tidak dibina secara intensif. Yang ketiga ada banyaknya kasus penyelewengan dalam istana seperti korupsi dan nepotisme. Jadi di dalam istana itu terdapat kasus-kasus seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi istana dan juga nepotisme atau sistem kekeluargaan. Beliau lebih mementingkan atau mengutamakan keluarganya daripada orang lain. Nah, yang keempat yaitu ada pengangkatan dua putra sekaligus dalam 1 tahun. Jadi dua putra mahkota ini diangkat sebagai pemimpin dalam pemerintahan Bani Umayyah I. Itu adalah kekurangan dari sistem Bani Umayyah I atau pemerintahan Bani Umayyah I. Nah, yang kedua ada faktor kelebihan dari Bani Umayyah I. Yang pertama itu ada sikap berani dan tegas dalam beberapa khalifah Bani Umayyah I. Jadi tidak hanya kekurangan, pasti juga ada kelebihan dalam sistem pemerintahan ini. Yang pertama itu pastinya terdapat sikap berani dan tegas oleh beberapa khalifah pada Bani Umayyah I. Nah, ini jadi tidak hanya kekurangan saja, pasti ada kelebihannya ya. Lalu yang kedua ada sikap adil, jujur dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sangat terkenal pada masa Bani Umayyah I karena sikapnya yang adil, jujur dan juga religius. Yang ketiga ada pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented. Jadi dalam pemerintahan ini masih menggunakan pola pengembangan atau pola pendekatan melalui Arab oriented atau Arabisasi, masih ke Arab asli. Selanjutnya yang keempat ada sikap berani berperang dari kaum muslim. Jadi kelebihan yang terakhir itu adalah sikap berani yang ditunjukkan oleh pemerintahan Bani Umayyah I dari kaum muslim. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ibu rasa bisa ya. Oke, selanjutnya ada proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama itu ada sikap tidak senang terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah I. Jadi pada saat itu banyak sekali warga-warga atau masyarakat yang tidak menyukai pemerintahan Bani Umayyah I, diakibatkan oleh praktek-praktek yang merusak akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial atau acara-acara negara di istana. Nah, pada saat itu di istana itu banyak sekali acara negara yang sangat
menyeleweng dari kebaikan seperti itu. Jadi saat itu banyak yang tidak suka dari pemerintahan Bani Umayyah I. Yang kedua ada peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Seperti kita ketahui, keturunan Abbasiyah itu sangat berperan penting. Nah, kenapa mereka tidak menyukai? Karena pada pemerintahan Bani Umayyah itu memerangi keturunan dari Abbasiyah. Kekuatan baru yang muncul sebagai lawan politik yaitu Abbasiyah sedang berkembang pesat dan mendapat sambutan serta dukungan dari masyarakat lain. Tetapi Bani Umayyah saat itu memeranginya. Nah, itu adalah runtuhnya Bani Umayyah. Sampai sini bisa dipahami? Jika bisa, coba kalian pahami lagi, kalian baca lagi. Semoga ini bisa membantu kalian dalam belajar sejarah kebudayaan Islam dari awal sampai akhir materi. Jika bisa dipahami, kalau bisa, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.